Selamat siang Pak Tugas. Selamat siang Pak Suyono. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Suyono baik ya? Alhamdulillah baik. Selama ini apakah ada permasalahan Pak yang dialami oleh Pak Tugas? Masih ada masalah Pak, terutama untuk diri saya dalam manajemen pertanyaan dan manajemen bagaimana mengatasi permasalahan terhadap coaching. Terus kemudian langkah-langkah apa atau penyelesaian apa yang sudah dijalankan Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sementara yang saya lakukan sementara adalah manajemen waktu, kemudian diseminasi dengan teman sejawat, dan kemudian mencari referensi tentang bagaimana melakukan teknik coaching itu Pak. Selama ini apakah sudah efektif Pak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sementara cukup efektif Pak mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh teman sejawat seperti itu. Ya, kalau sudah efektif ya tentunya tinggal menjalankan saja Pak sehingga tidak terjadi hambatan, lancar dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Tugas. Assalamualaikum Pak Tugas. Waalaikumsalam Pak Ani. Apakah saya bisa minta waktunya Bapak? Silakan, gimana waktunya lumayan, silakan Anda ada yang bicarakan dengan saya. Oke. Begini Pak, kondisi sekarang ini kan kondisi yang semuanya nggak menentu gitu. Sejak diperbolehkannya murid-murid itu menggunakan HP gadget di sekolah. Nah, hal ini kemudian berdampak kepada konsentrasi dan motivasi murid yang semakin berkurang, Pak. Oh gitu ya, berarti murid enggan belajar, terus lebih fokus kepada gadget gitu ya. Selain itu apa lagi? Iya, kan begini Pak. Saat ini sekolah kita kan mencoba dengan cara pembelajaran yang menggunakan e-book Pak, sumber belajarnya. Tapi kurang efektif. Ada sebagian murid yang terkendala dengan sinyal dan kuota. Ini menyebabkan motivasi belajar siswa kemudian menurun gitu. Oh gitu ya. Dari obrolan kita ini, kira-kira yang ingin Bu Ani dapatkan apa kira-kira? Gini Pak, karena saya ingin sekali murid-murid yang saya hadapi itu yang sudah membawa HP maupun yang terkendala dengan sinyal dan kuota itu, mereka itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Jadi penggunaan gadget di sekolah itu tidak hanya digunakan sebagai bermain game dan sosmedan saja Pak. Oh gitu ya. Iya. Oh, berarti supaya murid itu tetap fokus dan termotivasi belajarnya walaupun membawa gadget gitu ya. Iya betul. Supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya mengumpulkan tugas yang diberikan guru, jangan sampai gadget itu kemudian mengganggu fokus murid untuk memahami pembelajaran dan akhirnya membuat ketertinggalan di pembelajaran begitu. Oke, nah kalau dari pengamatan itu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu apabila mereka itu aktif merespon dalam pembelajaran, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu apa lagi Bu kira-kira? Apalagi ya? Mungkin memiliki buku catatan Bapak. Iya. Apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Begini Pak, karena faktor keluarga dan lingkungan itu juga mempengaruhi. Ada juga murid yang mempunyai gadget tapi tidak dikontrol oleh orang tuanya. Kemudian ada juga murid yang sudah mempunyai gadget tetapi mau mencari sumber belajar, tapi mereka terkendala tentang ekonomi orang tua yang tidak punya kuota. Iya. Nah, Ibu sendiri kalau di angka 10 kliknya agak susah ya kira-kira. Iya. Kalau Ibu ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi kira-kira? Dengan kondisi seperti ini di angka 7 sudah baik Pak. Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu kira-kira?
Bagaimana ya? Mungkin kalau untuk mencapai di angka 7 itu, mungkin guru membuat pembelajaran dengan menggunakan gadget itu lebih bermakna. Kemudian meminta murid mencari sumber belajar dari gadget, kemudian membuat kuis, kemudian menugasi murid membuat presentasi melalui aplikasi dari gadget, seperti itu Pak. Nah kira-kira untuk meningkatkan motivasi itu, apa yang diperlukan oleh Bu Ana kira-kira? Sepertinya sekolahan perlu mengadakan IHT ya Pak, untuk membekali guru untuk memotivasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya murid-murid sekarang gitu. Oh gitu ya. Kemungkinan yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana kira-kira? Lebih baik mengumpulkan guru-guru, kemudian berkoordinasi dan membahas dan meminta kepala sekolah untuk mengadakan IHT atau workshop Pak. Selain itu apa kita? Mengelompokkan murid yang terkendala kuota dan meminta pihak yang berkepentingan untuk memasang sarana prasarana, dalam hal ini mungkin pemasangan wifi Pak. Oh gitu ya, Iya. luar biasa. Nah kapan kira-kira bisa dilakukan itu Bu? Ya mungkin bisa Pak sekitar minggu-minggu ini. Gitu ya. Lah siapa yang kira-kira nih mungkin dapat membantu Ibu dalam membantu permasalahan ini kira-kira? Pertama kepala sekolah, kemudian kurikulum, yang ketiga mungkin sarana prasarana Pak. Nah baiklah, dari penghujung percakapan kita hari ini, apakah yang ingin Ibu Ani dapatkan? Gini Pak, dari obrolan ini terima kasih sekali saya dapat pencerahannya yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid saya yang membawa gadget itu kurang fokus dan belajar. Alhamdulillah setelah saya matur dengan Bapak, saya lebih termotivasi untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan menggunakan media gadget, dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih meningkatkan pembelajaran, seperti itu Pak. Nah, kalau begitu saya doakan nanti di pembelajaran berikutnya Ibu Ani dapat belajar dengan lancar. Siap. Terus nanti kita kalau sudah belajar kita ketemu lagi Bu ya. Oke, bulan siap hari Pak. ini. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum. Oke, selamat siang Pak Tugas. Siang Pak Siono. Apa kabar? Baik. Baik. Setelah Anda melaksanakan coach itu kira-kira ada masalah tidak Pak yang Bapak ada? Alhamdulillah untuk masalah sudah terasa sih Pak, dari sebelum tadi sudah dipersiapkan tentang bagaimana manajemen waktu, diseminasi dan bagaimana tentang manajemen pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat. Berarti sudah bisa diatasi ya Pak ya. Koci sudah menemukan solusi tersendiri Pak. Alhamdulillah sudah bisa menemukan solusi daripada permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya, semoga kocinya bisa lancar kembali untuk melaksanakan KPU yang berjalan. Kemudian untuk Pak Tugas sendiri juga bisa memberikan saran dan masukan yang baik sehingga koci merasa termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Siap, terima kasih Pak Siono atas masukannya. Sama-sama Pak Tugas dan terima kasih atas waktunya.